warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Suci Wahyuni, mahasiswi IAIN Bone, program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah hadis pada zaman Rasulullah dan sejarah hadis pada zaman sahabat. Yang pertama, sejarah hadis pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada keistimewaan pada zaman ini sebab para sahabat serta para jamaah dapat secara langsung berkomunikasi dan secara langsung bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai masalah yang dihadapi, baik itu masalah keseharian maupun masalah dalam hal beribadah. Penciptaan Al-Quran serta pemutusan Rasulullah menjadi nabi merupakan hal yang komplit sebab segala ucapan serta segala hadis Rasulullah merupakan bahasa Al-Quran. Hal ini dibenarkan dalam Quran surah An-Najm surah 53 ayat 3 hingga 4 yang artinya, dan tidaklah ucapannya itu berdasarkan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain merupakan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, dalam menyampaikan hadisnya Rasulullah SAW menempuh berbagai cara. Salah satunya yang pertama melalui cara majelis. Nah, majelis ini merupakan pusat pengajian yang dimana memang sengaja dibuat oleh Rasulullah SAW untuk membina serta menyampaikan hadis kepada para jamaah. Kemudian yang kedua melalui cara perantara sahabat, di mana Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya kepada sahabat dan kemudian sahabatlah yang menyebarluaskannya dan menyampaikannya kepada sahabat lain serta masyarakat lain. Nah, kemudian yang ketiga melalui cara perantara para istri-istri Rasul. Pernah suatu ketika ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal-hal yang sensitif, baik yaitu masalah kekeluargaan serta masalah tata cara mandi junub dengan benar. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya kepada istrinya, lalu istrinya lah yang menjawab dari pertanyaan wanita tadi mengenai tentang tata cara mandi junub dengan benar. Kemudian yang keempat yaitu melalui ceramah, di mana pada setiap ceramah Rasulullah SAW selalu menyempatkan untuk menyampaikan hadis-hadisnya tersebut. Nah, yang terakhir melalui perbuatan Rasulullah SAW sendiri yang kemudian ditiru oleh para sahabatnya. Salah satu contohnya yaitu muamalah yang kemudian ditiru oleh para sahabat Rasulullah SAW. Nah, pada zaman ini hadis tidak diperbolehkan untuk dicatat sebab bersamaan dengan proses turunnya Al-Quran, sehingga ditakutkan kedepannya akan bercampur dengan Al-Quran. Nah, inilah alasan mengapa hadis tidak ditulis pada zaman Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya hadis pada masa sahabat. Yang pertama itu sahabat besar atau sering dikatakan Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin ini terjadi pada tahun 11 Masehi sampai dengan 40 Masehi. Nah, di sini pada saat Rasulullah SAW wafat, para sahabat tidak dapat lagi mendengar sabda-sabda Rasulullah, sehingga mereka hanya mengandalkan hadis-hadis yang pernah didengarnya atau disampaikan langsung dari Rasulullah SAW. Dan untuk menjaga kesahihan hadis tersebut, para sahabat melakukan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan cara bersikap hati-hati dalam menerima hadis. Nah, di sini Rasulullah harus memastikan dulu dari mana asal usul hadis tersebut, barulah hadis tersebut bisa digunakan. Yang kemudian cara yang kedua yaitu melalui cara penelitian. Di sini para sahabat Rasulullah melakukan penelitian. Apabila mendengar adanya suatu hadis, maka mereka akan meneliti terlebih dahulu bahwa apakah memang benar ini merupakan hadis dari Rasulullah atau bukan. Kemudian cara yang ketiga yaitu melalui riwayat saksi periwayatan. Apabila di sini para sahabat apabila mendengar adanya hadis-hadis, maka dia akan meminta saksi terlebih dahulu, saksi dari periwayatan hadis tersebut. Dan apabila mereka tidak memiliki saksi, maka mereka harus bersedia untuk disumpah terlebih dahulu, dan barulah hadis tersebut dapat digunakan. Kemudian yang terakhir itu melalui cara pengambilan hadis dari orang-orang terpercaya, di mana yang
termasuk golongan orang-orang terpercaya di sini, yaitu salah satunya istri-istri Rasulullah serta sahabat-sahabat terdekat Rasulullah, karena mereka dianggap orang-orang yang tidak akan mendustakan serta mengkhianati Rasulullah. Maka di sini dari hadis yang diterima dari para istri dan para sahabat dikatakan hadis-hadis yang sahih. Nah, dari usaha para sahabat untuk menjaga kesahihan hadis tersebut, tentu saja ada kekeliruan yang dilakukan oleh para sahabat. Salah satunya yaitu di mana para sahabat di sini memang benar menerima hadis tersebut langsung dari Rasulullah, namun mereka lupa bahwa pada saat apa mereka atau pada situasi apa mereka mendapatkan hadis tersebut, dan kemudian mereka menyampaikan pada situasi yang berbeda. Dan selanjutnya yaitu di mana memang mereka memang menerima hadis langsung dari Rasulullah, namun mereka tidak memahami makna atau kandungan hadis tersebut, sehingga terjadilah kekeliruan pada hadis tersebut. Nah, di sini pada masa Khulafaur Rasyidin ini hadis belum dikatakan berkembang dengan baik, sebab pada zaman ini mereka fokus dengan penyebaran Al-Quran, sehingga pada zaman ini hadis belum tersebar luas. Kemudian yang ketiga yaitu hadis pada zaman sahabat kecil dan tabi'in, di mana pada zaman ini merupakan zaman lanjutan perjuangan dari sahabat Khulafaur Rasyidin, dan tantangan pada zaman ini juga tidak seberat apa yang dihadapi oleh sahabat Khulafaur Rasyidin. Dan pada masa ini hadis sudah termasuk luas atau menyebar luas karena telah masuki daerah Mekah, Madinah, Kufah, Syam serta Mesir. Nah, meskipun pada zaman ini hadis sudah menyebar luas, tetapi terdapat kendala yang dihadapi oleh sahabat tabi'in ini, sebab pada masa ini penulisan serta kodifikasi hadis ini terbatas, karena pada masa sebelumnya yaitu masa Khulafaur Rasyidin lebih terfokus untuk penyampaian atau penyebaran Al-Quran. Nah, pada zaman sehingga pada kekeliruan ini timbullah beberapa hadis palsu, dan menanggapi hal tersebut para ulama sependapat untuk kembali mensterilkan atau mencari hadis-hadis yang sahih, sehingga mereka menempuh berbagai cara, salah satunya yaitu dengan cara seleksi atau penilaian hadis baik segi dari isi hadis maupun dari periwayatnya. Yang kedua yaitu melalui mereka hanya menerima hadis-hadis yang kufa atau hadis-hadis yang jelas saja. Kemudian yang selanjutnya yaitu penyaringan hadis, di mana mereka menyaring dulu hadis-hadis tersebut dan menentukan mana hadis yang sahih, hasan dan dhaif. Dan selanjutnya yaitu identifikasi hadis palsu dan menentukan bahwa hadis-hadis palsu tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan baik, itulah tadi sedikit sejarah hadis pada zaman Rasulullah dan sejarah hadis pada zaman sahabat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.